Bab 176. Bu, bukankah kamu seorang arkeolog ketika kamu masih muda? Kebetulan beberapa teman saya adalah Taipan Arkeologi. Saya akan membantu Anda mendirikan toko barang antik suatu hari nanti, dan meminta teman-teman saya untuk mendukung Anda. Bisnis Anda pasti akan berkembang. Zeke menghiburnya. Lesi bertanya dengan rasa ingin tahu, Zeke, kenapa kamu sepertinya punya teman di setiap industri? Katakan yang sebenarnya, berapa banyak temanmu? Tidak, apakah ada industri yang tidak memiliki teman di dalamnya? Aku punya banyak teman di seluruh Asia, jawab Zeke sambil tersenyum. Seperti pepatah lama, selalu ada seseorang yang mengirimi saya tisu toilet dimanapun saya buang air besar. Lesi cemberut, kotor. Haha. Seluruh ruangan tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, seluruh ruangan hanya merujuk pada nenek, paman, dan keluarga Lesi. Adapun yang lain, ekspresi mereka tampak seperti baru saja makan kotoran. Sementara itu, Hana tersentuh. Aku menghargai niatmu, Zeke, tapi kita tidak perlu membuka toko barang antik secepat ini setidaknya sebelum integrasi bisnis kita. Tugas utamaku sekarang adalah menjaga kalian semua dengan memastikan bahwa kalian makan dan hiduplah dengan baik sehingga Anda dapat melakukan bisnis yang lebih baik. Zeke menganggukkan kepalanya. Oke, apapun yang kamu katakan, Bu. Hana memandang ibunya lagi, dan berkata, Bu, karena saya bebas selama periode waktu ini, Anda harus datang dan tinggal bersama kami. Saya akan menjaga Anda. Kerutan di wajah ibunya menghilang. Baiklah, aku akan tinggal bersamamu kalau begitu. Namun, aku belum tua sehingga aku membutuhkanmu untuk menjagaku. Aku dapat membantumu dengan beberapa pekerjaan rumah juga. Lesi, tidakkah kamu suka makan kue bluder merah? Manfaatkan sebaik-baiknya. Aku akan membuatnya untukmu malam ini. Lesi bersemangat, dan segera berkata, terima kasih, Nenek. Sejak Daniel dan Hana menikah, Ibu Hana tidak pernah ke rumah mereka. Sekarang dia bersedia tinggal bersama mereka, itu berarti mereka akhirnya mengubur kapak dan berdamai. Sementara itu, kakak Hana panik ketika dia berkata, Bu, kamu masih harus menjaga anakku dan memasak untuk kita. Bagaimana dengan cucumu jika kamu pergi dan tinggal bersama mereka? Ibunya dalam dilema. Lesi mengeluarkan $20.000 dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. Paman, sewa pengasuh, aku akan memberimu lebih banyak uang jika ini tidak cukup. Zeke dibuat terdiam. Dia mulai menjadi mencolok, bukan? Paman Lesi buru-buru menolak. Haha, Lesi, aku hanya bercanda dengan nenekmu. Aku terutama khawatir jika nenekmu tinggal akan menyebabkan masalah bagi keluargamu. Tapi, karena kamu sangat bertekad, aku tidak masalah dia tinggal di rumahmu. Uang kembali, aku tidak bisa menerimanya. Omong-omong, Lesi, bisakah kau bertanya pada Zeke apakah dia mengenal seseorang di departemenku? Setelah berada di posisi kepala bagian selama hampir 10 tahun, aku benar-benar ingin naik hierarki. Lesi melirik Zeke. Aku akan bertanya pada temanku, kata Zeke. Oh baiklah, Paman Lesi berseri-seri dengan gembira. Jawabannya mengisyaratkan bahwa dia memang mengenal seseorang di departemen Paman Lesi. Paman Lesi kemudian tiba-tiba menyerahkan set makeup yang dia berikan kepada Shirley kepada Lesi. Lesi, kamu bisa mendapatkan ini. Aku akan memberimu lebih banyak setelah Estée Lauder meluncurkan produk baru. Shirley tidak senang dengan tindakannya. Paman, bukankah kamu memberiku set makeup? Pamannya dengan tegas berkata, jangan konyol, Shirley. Ini adalah upacara kedewasaan sekali seumur hidup Lesi hari ini. Tidak bisakah kamu membiarkan dia memilikinya? Aku akan memberimu satu set baru setelah ini. Petik 2. Shirley dan ibunya merasa tak berdaya dan getir melihat sikapnya yang berubah-ubah. Tapi mereka tidak berani melawan, karena suami Lesi sangat berkuasa, dan mereka tidak berani main-main dengannya. Ini adalah pertama kalinya mereka dikalahkan secara serempak oleh para Hinton. Namun, Adam dan Jeremy memiliki perasaan yang lebih rumit daripada Shirley dan ibunya. Bab 177. Untuk waktu yang lama, mereka ingin menikahi Lesi dengan Jackson, dan menggunakan kekuatan keluarga Hamilton untuk membantu keluarga Hinton. Tapi sekarang, keluarga Hamilton telah runtuh, sementara Lesi diam-diam mengembangkan perusahaannya dan menumbuhkannya sedemikian rupa. Dia bahkan ingin mendirikan konglomerat dan melampaui grup Hamilton ketika berada di puncaknya. Hidup selalu berubah, dan nasib memang membuat beberapa orang menjadi buruk. Mereka berdua diam-diam menyesal telah memusuhi Lesi dan keluarganya. Kalau tidak,
mereka sekarang akan bisa mendapatkan bagian dari saham juga, alih-alih berutang 100 juta dolar kepada keluarganya. Upacara kedewasaan segera berakhir. Setelah kerabat dan teman mereka pergi, Hana meminta kunci mobil dan melemparkannya ke Daniel. Zeke, kita tidak punya cukup kamar tidur di rumah, jadi untuk sementara aku akan membiarkan nenekmu tinggal di kamarmu. Kamu dan Lacey bisa bermalam di hotel. Kemudian, tanpa memberi mereka kesempatan untuk membantah, dia masuk ke mobil bersama Daniel dan ibunya sebelum pergi. Setelah beberapa saat, Daniel berbisik. Hana, kenapa kamu tidak membiarkan mereka tinggal di rumah? Kamu dan ibu bisa berbagi kamar yang sama, sementara aku tidur di sofa. Lacey dan Zeke masih bisa mendapatkan kamar mereka. Hana memutar matanya ke arah Daniel, dan berkata, saya benar-benar berpikir otak Anda bubur. Anda bahkan tidak dapat memahami hal seperti itu. Biarkan saya bertanya kepada Anda, tidakkah Anda merasa aneh bahwa Lacey masih belum hamil meskipun Zeke telah tinggal bersama kami selama beberapa bulan? Daniel menjawab sambil berpikir, oh, ya, kita harus meminta dokter untuk memeriksa Lacey. Kamu benar-benar bodoh. Wajah Hana menjadi gelap. Maksudku, pasangan ini terlalu malu untuk berhubungan intim karena mereka tinggal di bawah atap yang sama dengan kita. Biarkan mereka memiliki ruang sendiri di luar sehingga mereka bisa melepaskan semua kekhawatiran yang mereka miliki. Oh, Hana, kamu sangat bijaksana. Akhirnya Daniel tersadar. Ibu Hana juga berkata, kamu harus benar-benar mendesak Lacey untuk punya anak, Hana. Aku belum tua, aku masih bisa membantu merawat bayi itu ketika dia lahir. Sepertinya aku harus membicarakan hal ini dengan Lacey suatu hari nanti. Petik 2. Hana tersenyum dan berkata, Bu, Lacey selalu mematuhimu sejak dia masih kecil. Kalau begitu, aku akan mempercayakan tugas ini padamu. Berdiri di pintu masuk Grand Millennium Hotel, Zeke diam-diam merasa senang, namun dia tidak berani menunjukkannya. Dia menahan begitu banyak, itu membunuhnya. Dia pura-pura tidak bersalah. Tes. Ibu benar-benar melakukan segalanya untuk memiliki cucu, bukan? Lacey, meskipun aku ingin memenuhi keinginan ibu, aku akan tetap menghormati pilihanmu. Lacey memutar matanya. Puff, berhentilah bersikap munafik. Anda harus meluap-luap dengan sukacita jauh di lubuk hati. Ekspresimu mengatakan itu semua. Hah, Zeke panik, dan dengan cepat memasang wajah datar. Tidak, aku tidak. Potong omong kosong. Tidak ada hal seperti itu. Dia masih menyangkalnya. Lacey tertawa kecil. Marsekal Agung tidak akan pernah membiarkan wajahnya menunjukkan emosi apapun setiap kali dia menyusun strategi dan menghadapi musuh. Namun dia masih pemula dalam hal hubungan romantis, jadi dia benar-benar kehilangan kendali diri dan menjadi bingung. Namun, Lacey berpikir bahwa reaksi alaminya agak lucu. Karena mobil telah dibawa pergi oleh Daniel, Lacey harus naik taksi. Tuan, Westlake Road, tolong. Baik. Zeke menghela napas lega. Untungnya, kami tidak akan pulang. Dalam perjalanan ke tempat tujuan, Lacey bertanya, katakan, dari mana Anda mendapatkan uang untuk membeli 30% saham di Grand Millennium? Beli. Saya tidak membelinya. Susan memberikannya kepada saya secara gratis, jawab Zeke. Lacey tidak membeli kata-katanya. Hah? Kenapa dia memberimu hadiah yang begitu besar ketika dia tidak memiliki hubungan denganmu? Bab 178. Zeke menjelaskan, saya mengenal Douglas dari Reigns Pharmaceutical. Douglas hanya setuju untuk bekerja sama dengan Susan karena menghormati saya. Bagi Susan, kesempatan untuk berkolaborasi dengan Reigns Pharmaceutical bukanlah sesuatu yang dapat dibeli dengan uang, jadi secara komparatif, tidak menyakitinya untuk memberi saya beberapa bagian. Lacey berpikir sejenak, agak masuk akal. Tapi bagaimana Anda mengenal Douglas? Douglas adalah teman satu selku, kata Zeke tanpa basa-basi. Puff. Sopir taksi tidak bisa menahannya lagi saat dia terkekeh. Mengapa anak-anak muda saat ini begitu terburu-buru? Apakah ini sesuatu yang bisa Anda banggakan? Mau tak mau dia memikirkan pasangan muda yang terakhir kali mengendarai mobilnya, yang benar-benar membual bahwa mereka akan mendapatkan proyek Love in a Fallen City. Apa lelucon? Sopir taksi ini mungkin tidak akan pernah tahu bahwa pasangan yang mengendarai mobilnya terakhir kali juga pasangan yang sama di mobilnya sekarang. Selain itu, mereka tidak membual sama sekali. Segera, mereka mencapai Westlake Road. Setelah turun dari mobil, Zeke melihat sekeliling dengan ekspresi bingung. Tidak ada hotel atau penginapan di dekat sini, jadi mengapa dia membawaku ke sini?
Baru setelah dia melihat Dawn dan mengetahui bahwa dia menyewa tempat di dekatnya, Zeke Lacey ingin bermalam di Downs. Zeke benar-benar kecewa. Tidak diragukan lagi, Dawn akan berbagi kamarnya dengan Lacey, sedangkan Zeke akan dibiarkan tidur sendirian. Faktanya, Lacey dan Dawn tidak tidur sama sekali sepanjang malam. Rencana konglomerasi membuat mereka berdua begitu bersemangat hingga mereka bekerja lembur untuk menulis proposal. Begitu matahari terbit keesokan harinya, Lacey dan Dawn bergegas menuju rombongan. Mereka ingin mewujudkan rencana konglomerasi yang mereka buat tadi malam. Zeke baru bangun 2 jam setelah mereka berdua pergi. Melihat kamar dan dapur yang kosong, dia tahu bahwa mereka berdua telah melewatkan sarapan. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain memesan 2 set sarapan dari restoran bintang Michelin dalam wadah takeaway untuk mereka. Memulai pagi dengan benar dengan sarapan itu penting karena menentukan produktivitas untuk sisa hari itu. Saat tiba di lokasi proyek Love in Avalon City, Zeke mendengar seseorang berteriak, "Tolong, Cripple pingsan lagi." Zeke secara naluriah berhenti, mengerutkan kening. Sudah menjadi sifat seorang dokter untuk menyelamatkan nyawa, jadi dia tidak bisa menutup mata terhadap hal semacam ini. Dia menoleh ke arah suara itu. Sekelompok besar pekerja tani berlarian dan berbicara saat mereka berkumpul di satu tempat. Sial, berapa kali Cripple pingsan? Ya ampun, hanya untuk menghasilkan uang, dia benar-benar tidak peduli dengan hidupnya, bukan? Dia sakit, namun tidak ingin tinggal di rumah sakit, tetapi malah bekerja. Mengapa saya sangat tidak beruntung berada di shift yang sama dengan dia? Karena dia, kami menghasilkan lebih sedikit uang. Seorang kontraktor berperut buncit berjalan melewati kerumunan. Melihat si lumpuh pingsan di tanah, kontraktor tiba-tiba menjadi marah. Dia menendang orang cacat itu dengan keras. "Hei, Cripple, bangun." Rasa sakit yang tajam menyebabkan si lumpuh perlahan membuka matanya. Dia melihat sekeliling dengan bingung. Butuh waktu lama baginya untuk akhirnya kembali ke akal sehatnya. "Oh, Pak, saya tidur terlalu larut tadi malam dan tertidur karena saya terlalu mengantuk hari ini. Saya akan segera bangun dan bekerja." Dia berjuang untuk menopang tubuhnya, mencoba berdiri. Tapi dia sangat lemah sehingga dia tidak bisa berdiri setelah 2 kali mencoba, jadi dia hanya bisa berlutut di tanah, mengatur napas. Sementara itu, jantung Zeke berdetak kencang saat mendengar suara Cripple. Suaranya agak familiar, dia terdengar seperti sahabatku di SMA, Hudson Callum. Dia kemudian mengingat bagaimana Olivia dan Dylan memberitahunya bahwa kaki Hudson sekarang patah dan menjadi cacat. Mungkinkah? Dengan ekspresi mengerikan, Zeke buru-buru bergegas. Kontraktor menendang orang lumpuh itu lagi, dan pria itu jatuh tersungkur ke tanah. "Hei, Cripple, apakah kamu masih bisa bekerja? Aku pikir kamu datang ke sini untuk mendapatkan perawatan medis gratis, bukan? Kamu dipecat. Jangan mati di sini. Keluar dari sini." Bab 179. Si lumpuh panik ketika dia mendengar bahwa dia dipecat. Sambil menggertakkan giginya, dia berdiri, sementara tubuhnya bergoyang. Dia tampak seperti dia akan jatuh kapan saja. "Pak, lihat, saya baik-baik saja sekarang. Tolong jangan pecat saya. Putri saya ada di rumah sakit, dan saya sangat membutuhkan uang untuk menyelamatkan hidupnya. Jika Anda memecat saya, putri saya benar-benar akan segera mati." Kontraktor berkata dengan acuh tak acuh, "Apa hubungannya dengan saya? Anda telah menunda kemajuan konstruksi, jadi saya tidak akan pernah mempekerjakan Anda lagi. Keluar dari sini sekarang." Kemudian, kontraktor bahkan menggosokkan sepatunya ke tubuh si cacat. "Sial, kau mengotori sepatuku. Menjijikkan." Melihat kontraktor akan pergi, si lumpuh berlutut dan melingkarkan tangannya di kaki kontraktor. "Tolong, Pak, beri saya satu kesempatan terakhir. Saya benar-benar baik-baik saja sekarang. Saya tidak akan pernah mempengaruhi masa konstruksi lagi." Memukul. Tanpa ragu-ragu, konstruktor itu menamparkan wajah si cacat. "Apakah kamu tidak mendengarku memintamu untuk keluar dari sini? Jika kamu terus menggangguku, aku tidak akan memberimu gaji yang kamu dapatkan bulan ini." Si lumpuh begitu putus asa sehingga dia berteriak, "Ini salahku. Astaga, aku tidak berguna. Aku telah mengecewakanmu." Laki-laki tidak akan mudah meneteskan air mata, tetapi pada saat ini, orang cacat itu hancur. Sementara itu, Zeke akhirnya berhasil mengarungi kerumunan. Setelah melihat wajah cacat, Zeke patah hati. "Saya benar, si cacat,
Ini benar-benar sahabat SMA saya, Hudson Kalum. Namun, Hudson tampak seperti orang yang sama sekali berbeda sekarang. Zeke tidak mungkin mengenalinya jika bukan karena dia dulu sangat dekat dengan Hudson. Meskipun Hudson seumuran dengan Zeke, dia sekarang terlihat sangat tua sehingga dia bisa menjadi ayah Zeke. Sebagian besar rambutnya telah berubah menjadi abu-abu, sementara kulitnya kecoklatan dan kasar, dengan hanya tulang di bawahnya. Pakaiannya compang camping dan kulitnya yang terbuka ditutupi bekas luka. Penampilannya tidak jauh lebih baik dari seorang pengemis di jalanan. Waktu telah meninggalkan bekas yang dalam pada dirinya. Zeke tidak bisa membayangkan apa yang dia yang dulu sahabatnya lalui selama bertahun-tahun. Kontraktor, yang kesabarannya telah habis, mengangkat tangannya tinggi-tinggi, hendak menamparkan si lumpur lagi. Zeke bergegas dan menghentikan kontraktor. Hentikan. Kontraktor itu menatap Zeke dengan pandangan menghina. Pergi. Aku sedang mengajari anjingku pelajaran. Itu bukan urusanmu. Yang lain juga menatap Zeke dengan aneh, bertanya-tanya mengapa pria ini berdiri untuk orang cacat yang rendah. Mengangkat kepalanya, si lumpuh melirik Zeke. Dia kemudian bergidik, buru-buru menundukkan kepalanya, dan berbalik untuk pergi. Dia langsung mengenali Zeke. Dia sekarang malu melihat teman sekelas dan sahabat lamanya. Zeke buru-buru berteriak, Hudson, hentikan di sana. Kau salah orang. Aku bukan Hudson, tapi Cripple, kata Hudson buru-buru. Aku bilang, tetap di tempatmu. Mata Zeke sedikit memerah. Suaranya keras seperti lonceng besar, memancarkan keagungan sebagai dewa perang dengan cara yang sangat mengesankan. Semua orang di tempat kejadian merasakan hawa dingin menjalari punggung mereka. Mau tak mau mereka merasa ketakutan seolah-olah seekor tikus telah melihat seekor kucing. Mereka sangat kagum. Hudson juga secara naluriah terhenti. Zeke berjalan ke arahnya dan memeluknya. Hudson buru-buru berjuang. Hei, Zeke, aku kotor. Aku akan menodai pakaianmu. Zeke berteriak dengan marah, Hold, kenapa kamu tidak menghubungiku bahkan ketika kamu melakukannya dengan sangat buruk? Kamu memiliki alamat email permanenku. Hudson menyentuh kakinya yang patah, tersedak. Aku malu melihatmu, Zeke. Selama kamu tidak mencuri, merampok, menipu atau berbohong, kamu akan selalu menjadi sahabatku. Zeke berkata, tidakkah kamu memperlakukanku sebagai sahabatmu? Ya. Bab 180. Hudson kehilangan kata-kata. Tiba-tiba, kontraktor berteriak, keluar dari sini sekarang. Jangan buang waktuku. Zeke kemudian melepaskan Hudson dan dengan ringan meninju dadanya. Kamu pasti sangat menderita selama bertahun-tahun. Jangan khawatir, aku akan membantumu menyelesaikan semua skor hari ini. Panik, Hudson buru-buru menarik ujung atasan Zeke. Zeke, ayo pergi. Kita tidak bisa main-main dengannya. Mengabaikan Hudson, Zeke menatap kontraktor dengan tatapan dingin. Berlutut, bersujud 3 kali kepada sahabatku, dan minta maaf. Puff. Kontraktor benar-benar mencibir. Haha, apa kamu? Orang gila, dia menambahkan, oh ya, karena kamu berteman dengan Cripple, kamu pasti bukan orang normal juga. Lebih baik kalian pergi sebelum aku marah, kalau tidak, aku akan bersikap keras padamu. Zeke berjalan ke arahnya sambil mencibir. Bagus, aku ingin melihat seberapa tangguh kamu. Dalam kepanikan, Hudson buru-buru mengulurkan tangan untuk menghentikan Zeke. Zeke, jangan main-main dengannya. Namun tindakannya itu menyebabkan 2 buah roti jatuh dari sakunya. Roti tampak kering dan keras dengan jamur di atasnya. Jelas, mereka sudah lama melewati kencan, terbaik sebelum mereka. Ada juga beberapa bekas gigi yang terlihat pada mereka. Zeke merasa lebih patah hati. Hanya ini yang kau makan, Hudson. Hudson menundukkan kepalanya dalam diam. Perlahan berjongkok, Zeke mengambil roti dan menggigitnya. Itu kering, keras, pahit dan memiliki bau yang menyengat. Namun, dibandingkan dengan kepahitan yang dia rasakan di hati, kepahitan di lidahnya ini bukanlah apa-apa. Kontraktor itu tertawa terbahak-bahak. Ternyata kamu suka makan makanan anjing sama seperti Cripple. Dia mengoreksi dirinya sendiri, tidak, tunggu, bahkan anjing tidak akan memakan ini. Apakah kamu ingin mati? Zeke sangat marah kali ini. Dia berlari ke kontraktor, dan meraih tenggorokannya, mengangkatnya dari tanah dengan mudah. Lepaskan saya. Kontraktor ketakutan, dia mengira orang gila ini akan menyerangnya. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu.
Oke, aku akan memberikan apa yang kamu inginkan. Datang saja dan balas dendam padaku setelah kamu menjadi hantu, kata Zeke. Dengan kekuatan, dia melemparkan kontraktor itu. Kontraktor kemudian langsung jatuh ke mixer beton di sampingnya, yang telah berputar cepat untuk menggabungkan semen dan pasir. Begitu kontraktor jatuh ke dalam, dia ditarik ke dalamnya dan langsung tertutup semen. Semua orang tercengang. Gila, pria ini benar-benar gila. Dia benar-benar akan membunuhnya. Pekerja itu buru-buru membalik saklar, dan mixer beton perlahan berhenti berputar. Dengan bantuan para pekerja, kontraktor berhasil keluar dari mixer beton. Dia sekarang tertutup beton, tampak berantakan, sementara setengah tergeletak di tanah dan muntah. Beton bercampur dengan muntahannya, jadi itu adalah pemandangan yang sangat menjijikkan. Kontraktor itu sekarang kehilangan ketenangannya, jadi hal pertama yang dia inginkan adalah membalas dendam, bukannya membersihkan dirinya sendiri. Dia mengambil walkie-talkie dan berteriak ke dalamnya, "Serigala, datang ke sini dan bantu aku membunuh seorang pria." Tak lama, 3 pria kuat berseragam keamanan berlari. Mereka tercengang melihat pemandangan di depan mereka. Sial, siapa yang telah memukuli bos? Jika mereka gagal melindunginya, mereka mungkin akan dipecat. Oleh karena itu, salah satu penjaga berlari ke arahnya dan bertanya, "Siapa yang melakukannya, Tuan?" Kontraktor menunjuk Zeke. "Ini dia. Bunuh dia." 3 penjaga keamanan sangat marah. Dia memintanya. Mereka kemudian bergegas menuju Zeke dengan ekspresi membunuh di wajah mereka. Hudson ketakutan, dan dengan cepat menarik Zeke pergi. "Zeke, kamu harus pergi sekarang. Mereka bertiga veteran. Kamu tidak bisa mengalahkan mereka." "Jangan khawatir. Mereka tidak berani melakukan apapun padaku." Zeke menjawab dengan acuh tak acuh, mereka tidak lain hanyalah 3 petani. Aku bahkan tidak repot-repot mengotori tanganku hanya untuk mereka.